Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Ya, salah satu media negara tetangga Malaysia menyindir fans timnas Indonesia yang bilang Piala AFF adalah Piala Ciki. Mereka menyinggung fakta skuad Garuda belum pernah menang trofi tersebut. Gelaran Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Drawing Piala AFF sudah dilakukan pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin, di mana terdapat 10 peserta yang dibagi ke dalam dua grup. Di grup A terdapat Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff. Sementara di grup B bercokol Vietnam, Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Usai pengundian, fans timnas Indonesia langsung menyatakan PSSI tak perlu fokus dengan Piala AFF, karena itu adalah Piala Ciki, sehingga timnas Indonesia perlu fokus dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rupanya cuitan penggemar timnas Indonesia ini membuat media negara tetangga ini sebal. Mereka menyindir balik dengan fakta skuad Garuda belum pernah memenangi trofi Piala AFF sejak masih bernama Piala Tiger sejak tahun 1996. Sementara Vietnam sudah lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia dan hampir juara Piala Asia U23. Thailand pun sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan di semifinal Piala Asia. Tweet akun Twitter media tersebut. Akan tetapi mereka tetap tenang dan bawa skuad utama ke Piala AFF. Bukan baru naik sedikit sudah sombong bilang ini Piala Ciki. Trofi saja belum ada, imbu cuitan tersebut. Ya, capaian terbaik tim Merah Putih di Piala AFF memang kerap menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Dan ibarat piala ini menjadi kutukan bagi pasukan Garuda. Sehingga cukup banyak penggemar timnas Indonesia di media sosial yang menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki. Bahkan turnamen tersebut bukan lagi tujuan utama, melainkan Asia dan dunia. Penggemar juga menyebut jika timnas Indonesia harus berlaga di Piala AFF, maka tak perlu menurunkan kekuatan terbaik di Piala AFC 2024 kemarin. Apalagi ajang AFF belum masuk dalam kalender resmi FIFA sehingga dipandang kurang bergengsi. Hal tersebut jelas membuat sebal media Malaysia. Padahal Indonesia belum pernah juara kendati 6 kali menjadi runner-up. Sementara Harimau Melaya pernah merebut trofi itu dengan mengalahkan timnas Indonesia di final Piala AFF tahun 2010. Oke, timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berpotensi menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang tampil di babak ini. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga baru saja mencetak sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar. Berhubung mampu bersaing di level Asia, banyak pencinta sepak bola tanah air yang melihat Piala AFF kurang bergengsi. Ya, di sisi lain banyak yang menyebut Piala AFF sebagai ajang mainannya para mafia sepak bola sehingga disebut sebagai Piala Ciki. Prestasi terbaik timnas Indonesia adalah 6 kali menjadi runner-up, tepatnya pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Di tahun 2023 kemarin, publik sepak bola Indonesia pernah mendesak agar PSSI keluar dari Piala AFF setelah sejumlah masalah yang muncul usai Piala AFF U23 tahun 2023 lalu. Desakan keluar dari AFF muncul setelah timnas Indonesia U23 kalah dari Vietnam pada final Piala AFF U23 tahun 2023. Misalnya sejumlah masalah dalam kepemimpinan wasit yang merugikan timnas Indonesia membuat sejumlah pihak termasuk supporter geram dengan AFF. Ketua PSSI saat itu pun angkat bicara dan meminta AFF profesional dalam menangani pertandingan Piala AFF. Salah satu insiden yang disorot adalah sikutan pemain Vietnam Nguyen Hoc terhadap pemain Indonesia Haikal Al-Hafiz yang tidak mendapat hukuman. Nah, dari kejadian dan kecurangan inilah yang membuat publik sepak bola Indonesia menganggap Piala AFF adalah Piala Ciki dan kurang bergengsi. Namun anehnya media daerah sebelah ini menganggap serius dengan perkataan dari warganet Indonesia yang kadang membuat guyonan. Sementara yang disinggung adalah AFF bukan timnas Malaysia. Akan tetapi media Malaysia ini yang kepanasan. Namun demikian, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia memiliki kebijakan dan cara pandang tersendiri, sehingga tetap terlibat dalam ajang AFF ini. Pak, kalau kabar Indonesia mau keluar dari AFF gimana Pak? Apa kau udah kasih peringatan Pak gitu ke AFF gitu? Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI
kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Nah, bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini, ya. Kita jangan gara-gara kemarin titik-titik, ya mestinya dapat titik-titik, ya nggak dapat. Namun demikian, jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, maka waktu pelaksanaan kedua ajang ini sangat mepet. Maka publik sepak bola Indonesia mengharapkan agar timnas Indonesia yang akan bertanding dalam Piala AFF ini menurunkan pemain-pemain yang tidak masuk dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia ketemu lagi Vietnam di Piala AFF. Tapi nggak usah terlalu fokus lah ya. Kita turunin aja lah pemain-pemain muda, pemain Liga 1. Nggak apa-apa, nggak usah pakai naturalisasi yang bagus-bagus. Biar yang bagus-bagus fokus di Asia dan dunia ya. Jadi pelatihnya juga lokal nggak apa-apa, nggak usah terlalu, ini harus juara, nggak juga. Karena AFF tidak pengaruh ke peringkat FIFA dan tidak masuk kalender FIFA ya. Kita fokus di Asia dan Piala Dunia. Tapi kita kasih kesempatan untuk pemain muda Indonesia untuk beraksi di sana. Jos. Terlihat bahwa terpantau Coach Shin tidak hadir mungkin karena akan fokus untuk menghadapi laga melawan Irak ya guys ya. Ini sangat-sangat menarik ya untuk kita tunggu bagi para lokal pred yang sangat-sangat ingin piala ini guys. Dan timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos guys ya. Ini adalah satu grup yang ya seperti yang kita tahu ya, Raja Asia Indonesia satu grup kembali dengan Vietnam, yaitu Nguyen FC ya guys ya. Ya kalau bisa dibilang ya kita sama Vietnam ini lumayan berjodoh ya guys ya. Mulai dari kualifikasi Piala Dunia satu grup dengan Vietnam, lagi di Piala Asia satu grup dengan Vietnam ya guys ya. Dan lagi ya guys ya, satu grup lagi di Piala AFF 2024 cuy. Memang Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari Nguyen FC ya guys ya. Dan ini akan menjadi sangat menarik mengingat bahwa di AFF ini kemungkinan besar klub-klub tim abroad mungkin tidak akan mengizinkan pemainnya untuk bergabung ya guys ya. Karena ini adalah agenda non-FIFA. Lagi sekali ditegaskan bahwa ini agenda non-FIFA. Dan sudah dijelaskan oleh Pak Erick Thohir kalau AFF ini sebagai ajang trial saja ya guys ya. Ya memang diketahui ada sejumlah pemain yang kemarin bergabung dalam kualifikasi Piala Dunia maupun dalam Piala Asia U23 baru-baru ini. Namun kali ini mereka tidak dipanggil lagi dalam skuad Merah Putih untuk kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Sehingga mereka-mereka ini jika ditambah dengan pemain-pemain lokal Liga 1 ataupun pemain-pemain junior dapat dijadikan skuad Garuda khusus untuk Piala AFF. Karena jadwal Piala AFF ini hanya berjarak beberapa hari dengan laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.